Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afzal Khan, mahasiswa program studi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang hubungan antar makna atau al-alaqats ad-dilaliyah. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan mempresentasikan 3 subbab saja, yaitu polisemi, taksonimi, dan meronimi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada polisemi. Apa sih pengertian polisemi itu? Nah, pengertian polisemi menurut Fromkin dan Rothman ialah mendefinisikan polisemi sebagai fenomena suatu kata yang mempunyai makna ganda yang berkaitan dengan konsep atau konteks sejarah. Sedangkan menurut Matthews, polisemi adalah kata yang mempunyai 2 atau 3 makna yang berkaitan. Nah, definisi sederhananya polisemi adalah suatu kata yang digunakan untuk tujuan berbeda namun tetap mempunyai arti yang berkaitan. Jadi, polisemi itu ada satu kata. Nah, satu kata ini mempunyai banyak makna dan satu kata ini bisa dipakai untuk tujuan yang berbeda-beda tergantung konteksnya, sehingga bisa menjadi artinya makna-makna yang berbeda itu. Nah, contohnya di sini ada kata ainun. Nah, ainun itu kan yang kita tahu artinya mata. Nah, tapi di sini kata ainun itu memiliki arti, ada yang mata, ada juga yang mata air, ada juga agen atau mata-mata, terus juga sesuatu yang nyata. Nah, di sini contohnya kayak kalau yang mata itu kayak ainul insani. Nah, ainul insani tubsoru. Nah, mata manusia dapat melihat. Terus misalnya mata air juga ainul ma'i fisohro. Terdapat mata air di gurun pasir. Nah, ada juga di sini kolubun atau koleb. Nah, kan kalau yang kita tahu kolbun itu kan memiliki artinya tuh hati. Nah, tapi di sini mempunyai juga kolbun juga mempunyai arti inti atau pusat, terus juga perubahan atau pembalikan. Nah, contohnya tuh yang hati itu kayak kolbul insani, hati manusia. Terus kalau misalnya yang inti atau pusat tuh kolbul madinati, itu inti kota atau pusat kota. Jadi polisemi itu satu kata yang mempunyai banyak makna dan bisa digunakan, satu kata ini bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda tergantung konteksnya. Kalau misalnya tadi mata manusia, ya konteksnya berarti ainul insani atau besoru. Kalau misalnya mata air, konteks dipakainya untuk konteks yang berbeda lagi, ainnya itu kolb juga gitu, hati. Kalau misalnya hati manusia berarti kolbnya diartikan dipakai untuk konteks hati manusia. Kalau misalnya buat inti dan pusat kota ya dipakai buat itu arti kolbnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu taksonomi. Apa sih taksonomi itu? Di sini pengertian taksonomi menurut Katz dan Fodor ialah penanda makna merefleksikan hubungan sistematis apa saja antara item dan kosakata bahasa yang lain, sedangkan pembeda makna tidak masuk ke dalam hubungan teoritis. Sedangkan menurut Kruse, kunci hierarki leksikal taksonomi itu berupa sense relation atau hubungan makna. Taksonomi merupakan hiponimi yang berlapis-lapis. Dengan leksem lain, taksonomi butir leksikal merupakan subset dari hiponiminya. Sederhananya itu, taksonomi adalah proses pengorganisasian dan pemahaman berbagai perubahan dan kesalahan dalam bahasa. Jadi, taksonomi ini proses pengorganisasian. Jadi ada satu kata yang merupakan pengorganisasian dari kata-kata yang lain gitu. Nah, di sini kita lihat contohnya aja biar gampang.
Nah, di sini Cruz menuliskan juga hubungan taksonomi dalam rumusnya sebagai berikut nih. X adalah sejenis dengan Y. Jika X adalah taksonim dari Y, maka hasilnya yang normal adalah mawar adalah sejenis bunga. Mawar itu sebagai X-nya, sedangkan bunga itu sebagai Y-nya. Jadi mawar ini merupakan bunga ini merupakan pengorganisasian dari beberapa kata. Nah, bunga ini sebagai ketuanya gitu. Dan mawar dan bunga-bunga yang nama-nama bunga itu merupakan organisasinya gitu. Jadi kayak contoh kan mawar misalnya atau tulip, nah itu bagian dari bunga. Nah, jadi diorganisasikan bahwa mawar, tulip dan bunga-bunga yang lain itu adalah sejenis bunga. Nah, mungkin di sini ada contohnya yang lain, ada kata makan, funduk, kuh gitu. Itu sejenis dengan rumah, sejenis dengan baitun. Kan makan tempat kan bisa ditinggalin, bisa dipakai tidur segala macam. Funduk juga hotel itu bisa dipakai buat tidur, buat makan. Kuh juga bisa dipakai buat tidur, buat makan. Nah, sejenis dengan baitun, rumah gitu, yang bisa ditinggalin juga. Nah, melihat beberapa kajian tentang taksonomi, pembahasan dari Cruz itu merupakan kajian yang unggul dan menyeluruh. Karena Cruz udah ngasih pengertian, terus juga ngasih rumusnya agar mudah dipahami. Nah, jadi gitu, taksonomi itu proses pengorganisasian. Jadi kayak tadi, misalnya bunga mawar, bunga tulip, mawar, tulip, dan bunga-bunga yang lain itu merupakan sejenis dari bunga. Nah, jadi diorganisasikan sebagai bunga gitu. Nah, terus ada juga pembahasan tentang meronimi. Apa sih meronimi itu? Nah, pengertian meronimi menurut Cruz adalah hubungan meronimi itu lebih rumit daripada hubungan taksonimi. Meskipun keduanya sama-sama menunjukkan ada tidaknya hubungan yang sama pada sejumlah komponen yang berkerabat. Sedangkan Jackson dan Amvela mengatakan bahwa taksonomi merupakan perhatian para ilmuwan untuk mengklasifikasikan fenomena alam. Maka meronimi merupakan perhatian mereka untuk menganalisis fenomena ke dalam bagian-bagiannya. Hubungan bagian dari secara sederhana dapat direpresentasikan oleh hierarki superordinat dan subordinat. Sederhananya, meronimi adalah hubungan antara kata yang mewakili bagian dengan keseluruhan atau sebaliknya. Nah, pada dasarnya itu seperti hubungan antara bagian-bagian tubuh dan tubuh itu sendiri. Nah, kalau kita mengutip di perkataan Jackson dan Amvela, kan hubungan bagian dari itu kan secara sederhananya bisa direpresentasikan oleh hierarki superordinat dan subordinat. Nah, bagian-bagian tubuh ini menjadi subordinat, sedangkan superordinatnya itu adalah tubuh itu sendiri. Nah, di sini juga Cruz merumuskan hubungan meronim juga, menulis rumus nih buat meronimi. Contoh yaitu X adalah meronimi Y jika dan hanya jika kalimat yang berbentuk sebuah Y memiliki beberapa X atau satu X. Nah, contohnya ya nih, contohnya yang gampang. Al-ghurfa at-ta'am, al-ghurfa an-naum, al-hamam, al-matbah, al-ghurfa al-julus, yang merupakan bagian dari baitun. Tuh. Jadi yang X-nya ini adalah ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan Y-nya itu adalah rumah. Nah, rumah itu sebagai superordinat dan ruang-ruang tadi itu sebagai subordinatnya. Itu kalau misalnya kita mengutip perkataan Jackson dan Amvela tadi. Jadi jadi meronimi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya semuanya adalah dari polisemi. Nah, polisemi itu suatu kata yang digunakan untuk tujuan yang berbeda kan. Jadi satu kata ini bisa digunakan untuk berbagai macam konteks. Nah, jadi kita ngertiinnya sesuai konteks tersebut. Misalnya kan kayak tadi di contohnya ada ainun, ada kolbun gitu. Jadi ainun ini tergantung konteksnya dia di mana, dia diartikan sebagai yang tadi, arti-arti yang tadi, misalnya mata air atau mata manusia atau mata-mata. Nah, gitu. Sedangkan untuk taksonomi itu proses pengorganisasian. Jadi kita mengorganisasikan beberapa kata itu ke dalam satu kata.
Contohnya kan kayak tadi di rumusnya itu ada bunga. Nah, bunga beberapa misalnya mawar, tulip, dan bunga-bunga lain itu kita organisasikan ke dalam sejenis bunga gitu. Sedangkan yang terakhir meronimi adalah hubungan antara kata yang mewakili bagian dengan keseluruhan atau sebaliknya. Nah, jadi hubungannya gampangnya itu hubungan subordinat dan superordinatnya lah. Jadi superordinatnya itu yang intinya dan subordinatnya itu yang beberapa bagian di dalam inti itu. Kayak tadi kan kita udah contohin tuh ruang makan lah, ruang tidur lah, kamar mandi, dapur atau ruang tamu itu merupakan bagian dari rumah. Jadi rumah itu sebagai superordinat, sedangkan ruang-ruang tadi itu sebagai subordinatnya. Tuh. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.